Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fadzurul Hidayat. Kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi part 2, yaitu regulasi atau kebijakan penyuluh pertanian, yaitu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Tanpa panjang lebar, let's go. Yang pertama, definisi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisien usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencarian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropastur, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkaran ikan. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Sasaran penyuluhan, pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi: yang pertama, sasaran utama, yaitu siapa aja pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan sasaran antara meliputi pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, kehutanan, generasi muda, dan tokoh masyarakat. Kelembagaan penyuluhan terdiri atas: yang pertama, kelembagaan penyuluhan pemerintah,
Yang kedua, kelembagaan penyuluhan swasta. Ketiga, kelembagaan penyuluhan swadaya. Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri dari yang pertama, tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan. Tingkat provinsi yang berbentuk badan koordinasi penyuluhan. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan. Di kecamatan berbentuk balai penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat. Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Kelembagaan penyuluhan tingkat desa atau kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa atau kelurahan yang bersifat non-struktural. Badan penyuluhan pada tingkat pusat mempunyai tugas 1. Penyusun kebijakan nasional, program penyuluhan nasional, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan. Yang kedua, menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan. 3. Melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyediaan, pemantauan, dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan. 4. Melaksanakan kerjasama penyuluhan nasional, regional, dan internasional. Kelima, melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta. Badan penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada Menteri. Badan koordinasi penyuluhan mempunyai tugas 1. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan. 2. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional. 3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk pengembangan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. 4. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta. Badan koordinasi penyuluhan tingkat provinsi diketuai oleh Gubernur. Badan pelaksana penyuluhan bertugas 1. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten atau kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional. 2. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme tata kerja dan metode penyuluhan. 3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 4. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengolahan kelembagaan, ketenagaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. 5. Menumbuh, kembangkan, dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 6. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 2 dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Balai penyuluhan mempunyai tugas 1. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten atau kota. 2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan. 3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. 4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. 5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. 6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Balai penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten atau Kota. Pos Penyuluhan Desa atau Kelurahan merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk 1. Menyusun program penyuluhan, 2. Melaksanakan penyuluhan di desa atau kelurahan, 3. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya, 4. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 5. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 6. Melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 7. Melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang 8. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 9. Memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan. Kelembagaan penyuluhan swasta atau swadaya mempunyai tugas 1. Menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan. 2. Melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan. 3. Membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 4. Melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, lokakarya, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha. 5. Menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan. 6. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 7. Menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha. 8. Mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 9. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 10. Melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik dan kajian teknologi. 11. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, serta masyarakat di dalam dan sekitaran hutan yang dibentuk oleh pelaku utama baik formal maupun non-formal. Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Penyuluhan dilakukan oleh 1. Penyuluhan PNS, 2. Penyuluhan swasta, 3. Penyuluh swadaya, yang dimana nomor poin 2 dan poin 3 bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Program penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan 1. Arah, 2. Pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggara penyuluhan. Program penyuluhan terdiri atas program 1. Program penyuluhan desa atau kelurahan atau unit kerja lapangan diketahui oleh kepala desa atau kelurahan. Program penyuluhan kecamatan disahkan oleh kepala balai penyuluhan. Program penyuluhan kabupaten atau kota disahkan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan kabupaten atau kota. Program penyuluhan provinsi disahkan oleh ketua badan koordinasi penyuluhan provinsi. Program penyuluhan nasional disahkan oleh kepala badan penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan. Program penyuluhan harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab. Teman-teman kalau mau hafal ini sudah saya sesuaikan dengan
hurufnya BB, DD. Yang ini beda, P sama R. Ini T3. Bermanfaat, bertanggung gugat, dapat dilaksanakan demokratis, partisipatif, realistis, transparan, terukur, terpadu. Mekanisme kerja dan metode. Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan. Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kerjasama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan baik secara vertikal, 2 horizontal, 3 lintas sektoral. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan bisa scroll video-video saya tentang soal SKW penyuluh pertanian atau video lainnya, atau bisa klik link description box. Terima kasih.